Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita akan kembali membahas tentang pariwisata Bali yang sudah dibuka secara internasional 14 Oktober yang lalu, tapi seperti kita ketahui bersama sampai hari ini belum ada satupun katakanlah pesawat udara internasional datang dari luar negeri mendarat di Bali. Benar, 14 Oktober, dan sudah beberapa kali lakukan simulasi penerimaan wisatawan, tapi kita nggak tahu kapan wisatawan. Karena sih November ini akan datang, tapi apakah benar ini akan datang ribuan orang, bahkan puluhan ribuan wisatawan asing? Kita coba akan konfirmasi ini kepada pengusaha senior pelaku pariwisata, Bapak Panu Dianakun, yang memiliki pandangan dan statement kira-kira analisisnya ke depan tentang pariwisata Bali seperti apa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, apa kabar? Gimana kabar, Pak? Salam sehat ya, sehat-sehat ya, terima kasih. Ya, kita masih ngomongin pariwisata Bali, nggak bosan-bosan ya Pak Kun ya, karena memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan, walaupun hari ini kita lihat ada banyak turis domestik lah yang mengunjungi Bali, tapi yang wisatawan asing kenapa masih belum? Padahal sudah dibuka sejak 14 Oktober yang lalu, Pak Kun. Kenapa ini belum sampai hari ini belum ada? Sudah 16 hari lebih ya, belum juga datang. Kenapa Pak Kun? Terima kasih. Pertama kan begini, jadi karantin 5 hari itu terlalu lama. Dan ini pesawatnya kan harus direct flight ya. Dari direct flight itu berarti terbangnya tidak jauh-jauh amat. Mungkin dari Korea ke Bali itu kan lebih 6 jam ya, atau dari Tokyo ke Bali. Dan visanya juga kaku Pak, ini kan visa diplomatik, visa kunjungan usaha, visa dinas, atau visa bisnis. Yang kita perlukan tuh visa turis Pak. Entah itu bayar juga nggak apa-apa, visa turis itu bisa visa on arrival dulu kan, bayar nggak apa-apa, datang bayar. Atau visa online, jadi tamu-tamu itu apply the visa di konsulat kita atau di kedutaan kita yang ada di luar negeri. Itu lebih yakin, kita lebih ngontrol, bayar berapa nggak tahu ya. Visa itu mungkin mau tinggal di Bali 2 minggu, mau tinggal di Bali 1 bulan, bayarnya berapa, itu penting. Jadi kalau yang sekarang ini agak sedikit Pak, visa bisnis sedikit, visa kunjungan usaha sedikit, diplomat kan kerjanya di Jakarta, visa dinas itu orang-orang yang kerja di mana, kan dinas dia sifatnya kan juga nggak banyak. Jadi itu memang sudah dibuka tanggal 18, tapi kan sebetulnya belum ada penerbangan langsung ke Bali. Padahal kita berharap Pak, ini termasuk yang non pariwisata Pak, ekspor import itu perlu pesawat Pak. Kita udah 1,5 tahun kesulitan ekspor barang Pak, karena penerbangan harus lewat Jakarta. Ya yang langsung Bali nggak ada, misalnya Bali, Tokyo, Bali, Korea, Bali, New Zealand, Bali, Australia, Bali ke Eropa, belum ada. Kita udah mulai turun ekspor itu juga Pak. Apapun tuh yang namanya handicraft, apa sektor pertanian, apa ikan, karena laut juga mahal, kontainer tuh hampir 500 kali. Makanya ini kan kalau dibuka kita jangan setengah hati lah. Ya toh, visa turis, karena yang banyak datang ke Bali itu turis, orang yang mau berlibur. Ya mungkin karantin dikurangi dikit lah, sehari 2 hari aja, jangan 5 hari. Dan hotel bisa milih. Turis mau tinggal di mana? Mau di Kuta, mau di Ubud, mau di Sanur, silakan. Kalau menurut saya, ya kita bolehlah bargain sedikit, karena kalau yang begini, saya rasa harus ditunggu lah. Ini kan mulai 14 Oktober, nanti sampai 14 November, kurang lebih 1 bulan, apa gerakannya? Ada nggak penerbangan langsung ke Bali? Kita ini berharap semuanya, kalau pariwisata Bali, yang lain akan ikut maju. Pertaniannya, perkebunannya, ekspornya, industri kecilnya, UKM-nya, semua akan maju Pak. Karena pariwisata itu udah terlanjur jadi soko gurunya ekonomi Bali. Tidak bisa kita dibelokkan, back to basic, kembali ke pertanian nomor 1, nggak bisa Pak. Karena pertanian pun ikut dampak. Dulu jual sayur berapa kilo katakan, sekarang berkurang karena hotel pada tutup. Nah sekarang mulai buka, kita berharap domestik Pak. Domestik turis. Cuman di Bali itu kan nggak biasa nerima domestik Pak. Bagi Australia itu Kuta, semua kampungnya Australia itu Kuta area kan, homestay-nya ini dan itu ya. Ubud tuh banyak juga orang-orang luar negeri yang di situ kan banyak homestay juga yang kecil-kecil UKM. Memang kita maunya nyari quality tourist, we know this ya, quality tourist mau disaring, tapi dengan visa yang 4 macam ini atau 3 macam ini agak sulit yang datang ke Bali Pak. Kita harus dibuka visa turis. Urusan bayar nggak apa-apa, bayar itu ya visa on travel. Terus visa online, apply the visa di luar negeri, di kedutaan kita di luar. Itu salah satunya. Berarti ini masih lama Pak ya, kira-kira Bali akan didatangi turis asing itu masih
belum pasti juga. Tapi ada yang mengatakan nanti akan datang 20.000 orang. Katanya Australia juga sudah mulai banyak yang datang. Tapi kenapa mereka? Apakah karena memang murni persoalan tadi karantina? Kemudian karantina apa yang paling? Memang itu karantina tadi. Sama Dan tadi tentang visa tadi, Pak. Karena orang kan harus cari visa dulu sekarang ini kan. Terbatas yang bisa datang. Sebenarnya Qantas, Jetstar itu udah mau terbang dari Australia ke Bali. Termasuk Singapore Airlines sebetulnya. Karena ada banyak penerbangan mau ke Bali. Tapi karena ini sekarang kan larinya ke Phuket. Phuket tuh kan 1 minggu karantina di pulau itu. Sebetulnya karantina juga, memang bebas karantina, tapi dia tuh tinggal di Phuket tuh seminggu. Tapi di pulau itu? Di pulau itu katanya, tapi ngontrolnya kan tidak terlalu sulit sebetulnya kalau mau kan. Bali kalau berani ya mungkin Nusa Dua, Kuta, Sanur, apalagi Ubud, mungkin atau mana seluruh Bali kan tidak apa-apa tidak boleh keluar Pulau Bali misalnya gitu kan, tidak apa-apa sebenarnya. Atau hanya 4 itu tadi, Kuta, Sanur, Nusa Dua, Ubud. Karena hotelnya udah siap misalnya gitu, atau Denpasar gitu, biar nanti gak ada kecemburuan itu kan. Itu bisa aja sebetulnya. Kita Artinya, maunya gitu. Ada usulan mungkin yang lebih konkret Pak, katakanlah Pak Kun ya. Jadi karantinanya dicabut, masa karantina 5 hari itu nggak usah tidak ada, tapi mereka bisa karantina langsung di Bali gitu. Nah kan begini Pak, nanti airline itu kan menginformasikan calon penumpang Pak. Dia work dengan travel agent. Ya, dia menginformasikan bahwa datang ke Bali tidak pakai karantina, atau datang ke Bali hanya 1 hari karantina. Mungkin 1 hari masih oke lah. Kalau 5 hari kelamaan Pak, karena orang Jepang itu kalau terbang ke Bali hanya 4 hari rata-rata. Liburan itu, Korea juga begitu Pak, Malaysia juga begitu, walaupun belum dibuka untuk Malaysia ya. Termasuk negara-negara India, orang itu kan ke Bali itu maksimum 4 hari 5 hari. Apalagi orang Singapura hanya weekend kadang-kadang berangkat Jumat, Senin pagi udah pulang, itu kan dulu itu Pak. Jadi ini pengalaman yang sudah begitu. Yang lama itu kan Eropa Barat, Amerika, Australia kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu, karena dia kan negara maju kan. Itu yang klasikal turis kita kan dari sana Pak. Jadi ini memang kita harus dirubah, makin cepat kita rubah. Jadi airline itu juga punya Pak, proposal Pak. Ini loh travel, tolong jualin tiketku. Ada sebagian beli online kan. Bahwa ke Bali kita mau terbang, tanggal ini, karantin 1 hari, 2 hari. Pak Wakil Gubernur udah ngajukan 3 hari kalau bisa. Itu udah bagus. Kalau bisa lebih pendek, lebih baik. Kalau kita mau ngidupin Bali secepatnya ya 1 hari lah. Apakah kita cukup berani Pak? Karena kan risiko cukup besar kalau misalnya tidak dikarantina. Ada cuma 1 hari atau bahkan tidak dikarantina, apakah ini tidak membahayakan bagi kesehatan? Dari sana kan udah PCR Pak, negatif. Sebelum naik pesawat. Ya, dan itu pun nanti di sini PCR lagi 2 kali kan. Jadi sebenarnya kalau waktu 1 hari 2 hari cukup Pak. Misalnya 3 jam itu kita udah tahu hasilnya negatif. Dites lagi kan, negatif. 2 kali negatif, mau diapain? Ya kalau positif karantina. Kalau menurut saya nggak apa-apa sebenarnya. Kita cukup punya dokter, perawat, alat-alat udah modern, apalagi yang bisnis sudah bos-bos. Peralatan itu modern semua kan, import quality semua kan. Ada yang dari Cina, dari Eropa. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir Pak. Negara lain berani kok. Ya, gitu. Memang kalau bisa itu kesehatan terjamin, ekonomi maju. Dua-duanya balan gitu loh, Pak. Kalau bisa, kita ini udah menunggu, Pak. Kalau enggak, bangkrut Bali ini, Pak. Ya kita lihat nanti 2 minggu lagi. Sampai tanggal 14, 15, 1 bulan dibuka. Ada nggak penerbangan langsung ke Bali? Saya rasa kalau karantin 5 hari, mohon maaf ya, nggak akan datang. Itu tadi yang Pak Kun katakan, sepertinya pemerintah pusat masih setengah hati ya untuk membangkitkan pariwisata. Ya, mungkin ada kepentingan di Bali. Karena ini kan sebetulnya aku juga nanyakan, ini kan otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan harusnya hak prerogatif gubernur dibolehkan kan. Ini kan udah 2001 udah otonomi daerah kan. Sebetulnya policy gini-gini kan kenapa nggak gubernur aja di daerah aja. Atau hanya menteri pariwisata aja dan kesehatan yang ngurus itu. Ini kan terlalu banyak menteri yang ngurus kan. Agak overlap itu ada kalau menurut saya gitu kan. Kadang-kadang kita ini bolak-balik gonta-ganti, misalnya PCR. Ya, PCR yang Nah, kalau memang semua harus PCR ya murah aja nggak apa-apa. Kalau memang itu syaratnya memang harus darat, laut, udara, PCR semua disubsidi negara. Ya kan? Kan bisa juga. Toh vaksinasi juga gratis. Ya kan? Sampai sekarang bisa kan? Sukses. Kenapa itu nggak disubsidi? Mungkin hanya 100.000 atau 200.000. Semua moda transportasi harus PCR. Kalau ini urusan kesehatan semua kan? Ya, enggak apa-apa, kita dukung, kita udah mendukung itu. Karena harga murah, udah dibilang sama Presiden, di bawah 300. Ya, kita berterima kasih itu. Memang kalau kesehatan harus kita, Pak. Jangan sampai nanti booming ketiga, Pak. Booming corona, bukan booming turis, gitu kan. Gitu loh. Itu kita dukung, Pak. Kan gitu kan, Pak. Gitu. Karena di Singapura kan ada kenaikan kemarin tuh. Berapa hari lalu naik sampai 5.300. Nggak tahu kenapa. Itu yang gelombang ketiga. Nah, mudah-mudahan kita ini, tadi itu.
Kalau kami itu udah setuju, PCR itu sudah setuju, asal harga murah, Pak. Atau gratis, kan udah banyak partai juga menyetujui, ada banyak LSM udah menyetujui. Gratis berarti negara harus mensubsidi PCR. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Ini nanti turis itu kan spending money, Pak. Karena ini kalau kan 5 hari aja ada 10 juta sampai 25 juta kan, bayar hotelnya aja kan. Kalau tak lihat di paket-paket itu kan, itu kan kita lihat dari 10%-nya, PR 10%, pendapatan per kapita akan naik karena hotel penuh turis. Restoran orang pada makan, beli pasar oleh-oleh, belanja, angkutan wisata, semua kan multiplex ekonominya akan hidup. Sebetulnya begitu. Kalau nyubsidi 300.000 misalnya PCR kan tidak apa-apa. Untuk tracingnya lebih bagus sebetulnya. Kan begitu kalau menurut saya. Tapi ini karantina kalau bisa ya maksimum 2 hari lah. Boleh dipromosikan ke luar negeri. Atau 1 hari. Airline itu harus promosi dulu. Dan dia kan maunya bubble tourism, itu kan G2G kan, misalnya Australia dengan Indonesia, ini membuat turis tanpa karantina, mau nggak? Kita nggak mau kan dia batal. Kantas dengan jet air itu udah mau terbang ke Bali November ini. Nggak jadi, dulu Singapore Airlines udah bulan lalu, mau terbang 2 kali seminggu, udah ngontak-ngontak kita agent kargo, agent airline, ternyata batal juga, Bali yang belum siap. Bali yang belum siap? Iya, begitu. Tidak waktu siapnya itu. karena Ya itu tadi, karena ada semua kan pemerintah pusat kan. Ini kan kita ada banyak kementerian yang terlibat, Kementerian Perhubungan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan. Terus macam-macam, kesehatan, Menko apa gitu kan itu. Jadi ini terlalu banyak ngatur ya. Jadi orang overlap lah. Kalau menurut saya. Ya, tapi beberapa hari ini katanya wisatawan domestik cukup banyak datang. Apakah ini tidak cukup untuk membangkitkan pariwisata dalam kacamata Pak Kun? Waktu sebelum PCR itu sudah 10.000 Pak per hari, lumayan. Setelah diberlakukan PCR udah turun Pak, 7.000, 6.000. Kan something tuh Pak. Ya, jadi sebetulnya kita ada berita baru dari Bapak Menko juga ini kan, bahwa tanpa PCR lagi untuk terbang ke Jawa Bali. Ya bersyukurlah. Kita harganya kan cuma 100.000, 85.000 dan itu cepat Pak, hanya 15 menit, 20 menit. Kalau yang lainnya itu nunggunya lama. Bisa 15 jam, bisa 18 jam, bisa 5 jam. Kalau 5 jam lebih mahal lagi gitu biasanya. Kalau ada rumah sakit tertentu harganya nggak mahal. Ada daerah tertentu 2 kali Pak, kalau mau cepat. Saya ngalami itu Pak. Bayar 900. Karena cepat bayarnya mahal gitu. Ya, 2 kali. Gitu. Tapi ada rumah sakit tertentu, aku baru tahu katanya kalau datang pagi, jam 8, jam 9, nanti sore jam 5 selesai, ada. Yang lainnya itu sampai next day, Pak. Hari berikutnya baru. Itu yang murah gitu, Pak. Baik, sebagai closing statement, Pak Kun, silakan mungkin kepada pemerintah, yang utama ini apa yang mesti kita lakukan supaya Bali nggak bangkrut lah. Nanti kan memang wacana Bali bangkrut kan sudah cukup lama, dibuka setengah hati, ya seperti dimain-mainin Bali seperti ini. Silakan, Pak. Jadi ini gini, kalau saran saya, karena saya orang kecil ya, jadi satu, turis visa yang kita cari. Entah itu visa on arrival, atau online visa, jadi cari visa di luar negeri. Kedua, karantina diperpendek, syukur 2 hari atau 1 hari, itu saja. Terima kasih. Baru ekonomi Bali akan tumbuh. Baik, terima kasih Pak Kun atas waktunya dan statementnya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Saya kira juga mungkin kita perlu ada langkah-langkah berani juga karena Bali juga sudah tingkat vaksinasinya juga cukup tinggi ya. Sudah Pak bagus, Kun, sudah ya. hampir Jadi, 100%. Kasus juga cukup melandai, mungkin bagus. ada kebijakan-kebijakan lain yang kira-kira memang ekonomi perlu diselamatkan. Jangan sampai Bali bangkrut. Bali binasa katakanlah karena pariwisata Bali yang tidak juga bangkit gara-gara banyak persoalan. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak.